Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu walakinnallaha dzu fadlin 'alal alamin. Dunia ini, Indonesia ini, Banten ini, kalau nggak ada ulama seperti Kiai Nawawi, seperti Syekh Hasanuddin dan wali-wali yang lain, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din, kalau nggak ada doa wali-wali dulu, kiai-kiai dulu yang sudah meninggal dunia, la fasadatil ardu, bumi ini akan rusak, Indonesia akan rusak, Banten akan rusak, dan sekitar kita akan rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah video, di mana dalam video tersebut kita akan menyimak sebuah nasihat dari salah seorang kiai di acara Haul Syekh Nawawi Al-Bandani. Langsung saja kita simak videonya. Dan yang saya hormati para sesepuh bini sepuh desa ini, wabil khusus yang sama-sama kita hormati tetamu agung kita yang datang dari Surabaya, yakni Al-Habib Kiai Haji Hilmi Basaiban. Mungkin bersama keluarganya Kiai ya? Oh tidak sendirian. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Wahdi dari Surabaya, Ustadz Dasuki, Ustadz Abdul Hamid, Pak Polisi dan para Kiai serta sesepuh yang ada di sini. Tidak saya sebutkan satu persatu tetapi tidak mengurangi takdim dan hormat saya kepada beliau-beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, sesungguhnya saya agak keberatan untuk memberikan mauidhah setelah manakib lantaran guru kami panjenenganipun Romo Ki Haji Ahmad Asrori Al-Saki, saudara dari Habib Hilmi Basaiban ini, memberikan doktrin kepada kita kalau manakib itu dijalankan 3M. Manakib, mangan, mulih gitu ya. Manakibnya sudah, tinggal 2 yang belum, yaitu apa? Mangan dan mulih. Tidak ada ceramah-ceramahan sesungguhnya. Jadi saya agak enggan. Yang kedua, di sini ada banyak bintang-bintang besar. Ada Ustadz Wahdi dan lebih-lebih ada Kiai Hilmi Basaiban. Sedikit saja mohon diizinkan oleh beliau Habib Hilmi. Beliau ini dari 3 arah angin membawa keberkahan dan karomah kepada kita. Yang saya maksudkan 3 arah angin itu adalah beliau dari yang saya tahu dari keturunan ibunya sangat dekat langsung dengan Syekh Nawawi. Makanya pantas kalau malam ini beliau mewakili cicitnya Syekh Nawawi. Dari bapaknya beliau cicit Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dari sisi istrinya, mohon maaf kalau saya salah Kiai, dari sisi istrinya itu putranya Kiai Utsman, yang kalau naik maka Sunan Giri, yang kalau naik lagi sampai Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Makanya saya agak keder, tapi belum mengizinkan, ya sudah, nah Bapak, mudah-mudahan belum meridhoi saya. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini acara kita ada manakib, ada haul, serta yang ditulis di undangan, ada halal bihalal. Ada yang bilang, kenapa kita mengadakan haul itu bid'ah? Tidak sama sekali. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru syuhada Uhudin fi kulli haulin. Nabi itu Bapak Ibu sekalian mendatangi para syuhada Uhud fi kulli haulin, pada setiap tahun. Wa kana Abu Bakar yaf'alu dzalik, wa kana Umar yaf'alu dzalik, wa kana Utsman yaf'alu dzalik. Dan ini diteruskan oleh sahabat Abu Bakar, Umar sampai Utsman. Hatta idza atau qalu salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaktar. Nabi dan para sahabat sampai pada gunung Uhud, yang diucapkan adalah berulang-ulang kali doa seperti dalam Al-Qur'an, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan untukmu semua wahai para syuhada Uhud, bima sabartum, karena engkau telah bersabar, fa ni'ma uqbaktar. Maka sekarang Anda semua syuhada Uhud menikmati tempat yang paling baik. Dari hadis ini maka minimal ada 2 yang kita pelajari. Yang pertama, haul itu ada ajarannya, haul itu ada dalilnya, haul ada contohnya, Rasulullah dan para sahabatnya. Yang kedua, mendoakan orang tua, mendoakan kiai, apalagi wali, itu sangat dianjurkan dalam Islam. Apalagi yang kita hauli hari ini, malam ini, bukan sembarangan orang. Karangan-karangan beliau 100 lebih yang disebutkan oleh Kiai Hilmi tadi itu, yang sangat populer sampai saat ini. Setiap kita santri, setiap kita kiai, setiap kita ilmuwan Islam pasti tidak boleh meninggalkan kitab-kitab beliau di pesantren. Namanya Nashihul Ibad, namanya Nihayatul Zain, namanya Sulamun Najat, namanya Kasyifatus Sajal,
itu semua adalah karangan-karangan beliau yang tidak bisa kita tinggalkan. Kita tidak akan pinter, kita tidak ngerti agama secara baik apabila tidak ada kiai-kiai seperti kiai-kiai Imam Nawawi ini. Allah menyatakan untuk kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din la fasadatil ardu walakinnallaha dzu fadlin 'alal alamin. Dunia ini, Indonesia ini, Banten ini, kalau nggak ada ulama seperti Kiai Nawawi, seperti Syekh Hasanuddin dan wali-wali yang lain, walau la daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din, kalau nggak ada doa wali-wali dulu, kiai-kiai dulu yang sudah meninggal dunia, la fasadatil ardu, bumi ini akan rusak, Indonesia akan rusak, Banten akan rusak, dan sekitar kita akan rusak. Kita ini bisa menikmati hidup seperti ini itu karena berkah para wali-wali dulu, berkah para kiai-kiai dulu, berkah para guru-guru dulu. Makanya kalau kita ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, di dalam Maulid Nabi itu selalu kita bersama-sama berdoa, Allahumma anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Apa artinya? Ya Allah, berikanlah manfaat kepada kami bi barakatihim, dengan berkahnya para wali-wali Allah, dengan berkahnya Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengan berkahnya Kiai Osman, dengan berkahnya Kiai Asrori, dengan berkah Kiai Nawawi, dengan Kiai Hasanuddin dan wali-wali songo yang lain dan wali-wali yang ada di Indonesia ini. Wa amitna fi thariqatihim, ya Allah, ini doa serius, doa yang diajarkan oleh kiai-kiai kita kepada kita. Wa amitna fi thariqatihim, ya Allah, matikanlah kami dengan cara seperti mereka. Wa mu'afatin minal fitani. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak mungkin kita akan meninggal seperti para kiai dulu kalau kita tidak mencintai kiai. Tidak mungkin kita akan husnul khatimah dan mati seperti para wali-wali kalau kita tidak pernah datang ke majelis wali seperti saat ini. Bapak itu, apa yang diajarkan oleh Kiai Hilmi, doa singkat tadi itu, potsa, repot dipaksa. Itu tidak hanya doa untuk datang Kiai Nawawi, itu juga doa untuk datang bersama seperti ini. Itu harus potsa juga. Ya. Kalau mikir repot Pak Polisi repot, kalau mikir repot pedagang repot, kalau mikir repot petani repot. Tetapi karena hidayah Allah, panjenengan semua bisa hadir di sini. Yang mendatangkan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa tadi itu, kalau boleh saya terjemahkan, bukan untuk datang Kiai Nawawi, untuk datang ke majelis manaqib seperti ini, untuk datang kepada kiai-kiai semua ini, itu harus doa potsa, repot dipaksa. Begitu Kiai ya, mohon ijazah. Bapak Ibu, kalau hanya ngurusi dunia maka tidak akan habis-habis. Bagaimana mufassir Syekh Mutawalli Sya'rawi itu mufassir tasawuf, kitab-kitab tafsirnya itu berbasis tasawuf. Apa yang dikatakan oleh beliau dalam kitab tafsir Asy-Sya'rawinya? Jelas untuk kita dan pas untuk kejelasan hari ini. Apa kata beliau? Bahwa al-malu wal amti'atu adna darajatil arzak. Kalau sehari semalam kita hanya ngejar rezeki, ngejar uang, ngejar penuhnya ATM, ngejar jabatan, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, yang kita dapatkan adalah rezeki yang paling rendah. Saya ulang lagi, harta benda, mobil, jabatan, kemudian ATM penuh, itu memang rezeki dari Allah. Tapi ketahuilah, itu adalah rezeki yang tingkatannya paling rendah. Adna darajatil arzak. Yang paling tinggi apa Pak? Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, wa ala darajatil arzak al-afiyah. Yang paling tinggi derajatnya di mata Allah adalah apabila kita diberi kesehatan. Orang yang sehat tidak perlu makan di restoran. Orang yang sehat tidak perlu makan yang mahal, apa saja bisa kita makan dan tidak berefek apa-apa. Alhamdulillah. Yakin nggak dengan keterangan ini? Kalau yakin, sampean diberi miskin tapi sehat, lebih baik mana? Apa kaya tapi nggak sehat? Pasti orang Banten bilang kaya sehat. Itu bukan pertanyaan saya, tapi nggak apa-apa, mintanya itu. Ada yang ketiga, afdalu darajatil arzak solahul abna. Rezeki yang paling utama adalah apabila anak-anak kita baik, tidak pinter tapi rajin ibadah, tidak sarjana tapi selalu jamaah, tidak ngerti sarjana, tidak sarjana hukum tetapi rajin ngaji, tapi birrul walidain. Itu Pak, kalau punya anak seperti itu rezeki yang utama diberikan oleh Allah kepada kita. Amin ya rabbal. Jadi saya Mutawalli Sya'rawi, kalau membagi ada rezeki yang paling rendah, ada yang paling tinggi, ada yang utama, ada yang paling sempurna. Apa sempurnanya rezeki itu? Apa yang kita inginkan agar diberikan sempurna rezeki? Kata beliau,
wa atammu darajatil arzak ridallah. Yang paling sempurna itu bukan anak yang baik, bukan kesehatan, bukan harta, tetapi apabila kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akan mendapatkan ridhonya Allah? Dituntun oleh para kiai-kiai, dituntun oleh para habaib. Kita datang majlis kiai-kiai seperti ini, kita datang majlisnya wali seperti ini, kita datang majlisnya kiai-kiai seperti ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kami, saya dengan Ustaz Abdul Hamid tadi heran dan kagum, senang dan berdoa. Kami baru pertama kali di sini pas haulnya Syekh Nawawi itu melihat masjidnya penuh, di dalam penuh, di luar juga penuh Kiai Hilmi. Ini mudah-mudahan al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal mubtadi. Ini adalah permulaan yang penuh dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kami harapkan dan kami doakan jangan sampai mudah-mudahan ini majelis, ini kegiatan yang pertama dan terakhir. Mudah-mudahan haul seperti ini, mudah-mudahan kegiatan manakib seperti ini, mudah-mudahan kumpul kiai dan habaib seperti ini selalu istiqomah di masjid ini. Amin, amin ya rabbal. Al istiqomatu tajlibul karomah. Kalau kita istiqomah pengajian seperti ini, istiqomah manakib seperti ini, baca salawat seperti ini, maka karomah akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza dzukira sholihin inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Kalau kita sering baca manakib orang saleh, apalagi manakib Sultanul Aulia Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jilani, maka Allah akan menurunkan rahmatnya untuk kita semuanya. Amin. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.